Pak, bisa kopi dua Pak. Jadi itu sebenarnya baik yang muslimah itu empat nasihat ini nanti dari ada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina binailil amali min khidmati syari'ati nabawiyyah wa tafaddala alaina bitayjil usul ila muqadabatil 'aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus akhirnya Ustaz Haji Aiman Sulaiman sebagai Ketua DKM Masjid An-Nur. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, meluaskan rezeki, dan orang tua beliau yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera meringankan beban orang tuanya. Kita sudah bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan doa kita mustajabah. Saya yakin karena yang pertama kita berada di rumah Allah, di masjid. Yang kedua, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang ketiga juga kita lanjutkan dengan majelis halaqatul ilm, halaqatul zikir, yang Nabi SAW mengatakan ini Allah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam majelis ini siapapun yang hadir, yang duduk di majelis ini pasti mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, doanya diijabah pada Allah. Karena ketika kita berada di majelis, jangankan setelah kita berada di majelis, baru keluar rumah saja, melangkah dari rumah dengan niat hadir ke majelis ilmu, itu malaikat udah bantu kita untuk minta kepada Allah. Apa yang kita minta, malaikat aminkan. Maka jangan segan-segan minta kepada Allah ya, ketika kita berada di majelis ilmu, terutama buat anak-anak kita. Kita minta supaya mereka menjadi anak-anak yang salihin dan saleh. Amin ya rabbal. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada istri tercinta.
Aisyah. Kata Rasulullah, ya Aisyah, janganlah engkau tidur di malam hari sebelum engkau hatamkan Al-Quran. Ya Aisyah, janganlah engkau tidur di malam hari sebelum engkau mendapatkan syafaat dari seluruh para nabi dan rasul. Ya Aisyah, janganlah kau tidur di malam hari sebelum kau mendapat ridho dari seluruh kaum muslimin dan muslimah. Ya Aisyah, janganlah kau tidur di malam hari sebelum kau mendapatkan pahala haji dan umrah. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah sekiranya caranya aku mendapatkan 4 perkara mulia, 4 perkara yang luar biasa tersebut dalam satu malam? Bisa hatamkan Al-Quran, mendapatkan syafaat para nabi dan rasul, mendapatkan ridho dari seluruh kaum muslimin dan muslimah, dan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul tersenyum karena Rasul tahu Sayyidah Aisyah ini agak bingung. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak semalaman tuh, malam sebelum tidur bisa gak hatam Quran? Kalau kita baca Quran sehari 10 juz saja, ya 2 bulan bisa hatam. Tapi kan kadang-kadang kita baca Qurannya agak malas. Ada sih tetangga saya setiap hari bacanya 5 juz, tapi yang sebelahnya dibilang, oh saya 3 juz sejam, juz Al-Quran, juz mangga, itu mah minuman. Apalagi hatamkan Quran kemudian dapat ridho, dapat syafaat para rasul, dapat ridho seluruh kaum muslimin, pahala haji umrah. Sulit. Nah, Rasul SAW lalu tersenyum dan mengatakan, ya Aisyah, yang saya maksud jangan kau tidur di malam hari sebelum kau hatamkan Quran, baca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Kan gampang surah Al-Ikhlas itu, baca 3 kali sama dengan kita hatamkan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad adalat bihinna bisulusil Quran. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad sampai selesai, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, mengimbangi pahalanya itu mengimbangi 1/3 Al-Quran. Dan kalau 1 kali baca mengimbangi 1/3 Al-Quran, berarti 3 kali baca 1 Al-Quran. Hebatnya surah Al-Ikhlas. Maka kata ulama, tidak ada satu surah di dalam Quran yang kalau kita baca di dalam sholat diulang-ulang tidak makruh melainkan surah Al-Ikhlas. Oh, yang lain diulang-ulang makruh dalam sholat. Bapak sembahyang baca Al-Hakumut rakaat pertama, rakaat kedua Al-Hakumut, makruh. Tapi surah Al-Ikhlas rakaat pertama baca kulhunya 11 kali, ntar rakaat kedua baca lagi kulhu 7 kali, enggak makruh. Dinamakan surah Al-Ikhlas karena siapa yang cinta kepada surah ini dan memperbanyak baca surah ini diberikan keikhlasan oleh Allah dalam hatinya pada setiap amal.
Dan kan ikhlas ini modal kita buat selamat. Sholat rajin, puasa rajin, zakatnya hebat, sedekahnya luar biasa, tapi riya kira-kira diterima enggak? Enggak ada jawab. Assalamualaikum. Apa kurang jelas suaranya? Kurang jam. Salat duha, salat tahajud di malam hari nggak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Besok di pasar kata teman-temannya ngomong, alhamdulillah bukan ngomong nih, bukannya ria. Semalam alhamdulillah tumben mau informasikan dan iklanin sholat kita, akhirnya jatuhnya ujub, jatuhnya ria. Aturan dapat pahala kesembahyang tahajud jadi gugur karena ria. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Kalau banyak yang di sini begitu juga kali ya. Sedekah begitu juga. Jangan sebut nama gue, ntar gue dibilang dia hamba Allah aja. Tapi kiriminnya buat mama gue sama bapak gua, sebutin bapak mama, ketahuan juga dari anaknya manjul gitu ya, hamba Allah, anaknya bapak itu yang tinggal di RT nomor 5 misalnya, sama juga. Ikhlas ini sulit, nggak mampu orang melakukan ikhlas di dalam segala amal, melainkan orang ini mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan taufik, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata yang selamat hanya orang yang ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-alimuna halakun illal amilun wal amiluna halak illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatar. Orang yang berilmu belum tentu selamat, bisa aja orang yang berilmu itu celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Maka disebut ulama amilin, ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Tapi kalau ulamaul amilin, ulamaul amilin, kalau datang orang kaya atau pejabat atau ada orderan hukum, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak ini apa ini hukumnya? Haram. Dalilnya jelas dalam Quran, hadisnya ada, haram. Yang benar Pak, ini apa nih? Hadiah, menerima, kurang tebel. Masih bilang haram tuh, cuman haramnya mulai nggak jelas. Haram, tadi haram, sekarang haram. Pasti lagi yang tebelan dikit, baru tuh mulut cadel halal. Haram dari haram bisa jadi halal. Itu namanya ulamaul amilin. Ini ulama yang ditakutkan sama Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi menimpa umat Nabi kita Muhammad lebih ditakutkan daripada Dajjal. Sesungguhnya aku takutkan melebihi Dajjal adalah ulama usul. Orang yang mengamalkan ilmu juga celaka. Orang alim celaka, yang ngamalin ilmu juga celaka, yang beramal juga celaka kata Rasulullah, kecuali yang ikhlas. Tapi yang ikhlas ala khotor kalau orang kampung saya bilang kayak telur di ujung tanduk. Telur di ujung udah susah banget. Telur di ujung tanduk sulit selamat ngetelur, kemungkinan besar jatuh tergelincir ke kiri atau ke kanan. Tapi orang yang berhasil ikhlas di dalam menjalankan setiap perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah,
Orang-orang inilah yang akan mendapatkan barokah dirinya dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Saya Yusuf di dalam kitab Mukhtasar Ihya mengatakan, man akhlasa lillahi bil amal zahara atharu barakatihi alaihi wa ala aqibihi ila yaumil qiyamah. Siapa yang ikhlas di dalam setiap amalnya, salatnya ikhlas, sedekahnya ikhlas, hadirnya ke majelis ilmu ikhlas, berbuat baik ikhlas, maka akan nampak keberkahannya buat dirinya dan buat anak keturunannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, anak, cucu, cicit, cocot, apalagi itu Allah. Terus sampai hari kiamat, berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah segala-galanya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Nabi Allah Adam diutus ke dunia. Gak enak kalau kita ngomong diusir ya. Nabi Adam diusir dari surga sama Allah. Gak enak ngomongnya. Nabi Adam berbuat dosa karena makan buah khuldi. Emang ada buah khuldi di kampus? Kagak ketemu. Wah, buah khuldi kagak ada. Buah khuldi itu penyebutan saja, karena iblis menjanjikan, menipu kepada Adam dan Hawa, kalau kau makan buah ini kau akan kekal di dalam surga, enggak bakal keluar selama-lamanya, khulud. Makanya ulama berbeda pendapat tentang buah tersebut. Ada yang bilang kurma, ada yang bilang gernuk, apa. Yang jelas ketika Allah larang Nabi Allah Adam mendekati itu pohon, dan Siti Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin, fa'azallahuma syaitan anha. Syaitan kan berusaha buat ngelincirin Adam dan Hawa. Yang dilarang Allah jangan deketin, syaitan malah suruh. Itu syaitan selalu begitu. Allah suruh sholat, syaitan bilang jangan. Allah suruh bilang merem, ghadul basar, jangan lihatin tuh perempuan, haram, bukan istrimu, bukan mahrammu. Setan bilang lihatin, mubazir. Itu setan selalu membisikkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Kalau kita ikutin, berarti kita menjadi teman setan, budak hawa nafsu, budak setan. Inilah setan nih. Ujuk-ujuk Nabi Adam, tapi Nabi Adam kuat. Biasa laki kalau kuat melalui bini. Tuh hati-hati tuh. Kita kuat nih memegang hukum Allah. Bini kita belum tentu. Bini kena, baru bini bujukin kita. Bang, ayah, mas, kali-kali makan apa-apa. Tuh dulu juga, apalagi dipijit. Dari mulai kaki, betis, ke dengkul, terus ke paha gitu ya. Ntar abang mau minta apa, ayah yang boleh deh, adik boleh. Nah kan makin mangkel gitu tuh. Ujung-ujungnya dia minta sesuatu yang sebetulnya kita nggak mau, tapi karena janji sayangnya kita penuhi. Nabi Adam begitu juga. Iblis masuk ke Hawa, Hawa terpengaruh lalu bisikin Adam. Jadilah mereka berdua makan buah khuldi, buah yang dilarang. Zillah namanya dalam Quran. Bukan dosa, bukan kesalahan. Memang ada di dalam surga itu larangan? Enggak ada. Tapi itu merupakan satu iradah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sudah takdir, memang udah jalan apa? Jalannya kehidupan. Proses ini terjadi, kemudian Nabi Adam
dijadikan oleh Allah sebagai khalifatul ardh. Di situ Nabi Adam berdua-duaan dengan Allah. Ketika turun di bumi, itu seluruh makhluk binatang ziarah kepada Nabi Adam. Ada namanya menjangan, Zofiah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar yang namanya minyak wangi misik, minyak misik, itu minyak misik yang paling bagus kan. Kalau kita tanya di muka yang asli itu 1 gram itu bisa jutaan rupiah. Misik yang asli, jangan misik palsu, yang asli. Yang ulama bersepakat semua menyatakan siapa orang yang berjumpa dengan Rasulullah, maka perjumpaannya itu menyebabkan harum semerbak minyak misik. Kamar kita bisa wangi, itu wangi minyak misik. Kesturi, ya, kesturi. Mahal yang asli itu diambil dari menjangan. Sebagaimana kambing itu kalau berkeringat kemarin bau apa ya? Bau domba, bau bandeng gitu ya. Itu menjangan itu aroma awas atas kulitnya itu, dari bawah kulit itu yang paling atas itu mengeluarkan bau minyak misik. Itu yang diambil buat bahan minyak misik. Kok bisa wangi seperti ini? Nah, ini dia ceritanya begini. Memang jangan ziarah ke Nabi Adam. Berziarah maknanya berkunjung. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Mau ngapain? Mau berkunjung, mau ziarah kepada Nabi Adam. Nabi Adam lalu doakan itu manjangan, diusap oleh Nabi Adam. Keluarlah wangi semerbak minyak misik dari badannya menjangan tersebut. Pulang menjangan kembali ke milieu komunitasnya, ketemu menjangan yang lain. Kok badan lu baunya enak banget, wangi banget. Dari mana kau dapatkan wangi ini? Tadi habis ziarah ke Nabi Adam, Nabi Adam doain, lalu Nabi Adam usap badan kami, punggung kami, jadi wangi begini. Wah, enak juga, gue juga pengen dapat wangi begitu. Berkunjunglah menjangan yang lain, menjangan juga, Zofiah juga. Berkunjung ke Nabi Adam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Mau ngapain? Berkunjung ya Nabi Allah. Nabi Allah Adam angkat tangan doain, usap, baunya tetap apok. Kok yang pertama wangi, yang kedua tetap bau? Yang pertama ziarah nggak ada tujuan lain melainkan lillah, nggak ada minta apa-apa. Emang semata-mata mau berkunjung. Tapi yang kedua, menjangan yang kedua tujuannya bersilaturahim, berkunjung supaya wangi didapat seperti yang pertama. Seperti menjangan yang pertama, udah kagak ikhlas. Kita ke rumah, yuk kita silaturahim, kali aja dapat duit. Kan kali aja itu. Tapi kalau kita berkunjung aja maksud mata-mata kangen, tanpa kita sadar tuan rumah keluarin makanan, keluarin ini, pulang cekolin duit, dikasih kain PHS, kenapa harus? Pintar banget. Oh lihat, inilah yang disebut barokah. Dia ikhlas berkunjung, dia ikhlas melakukan perintah Allah yang berkunjung. Dan berkunjung itu silaturahim perintah. Sehingga barokahnya turun kepada menjangan yang ikhlas tadi. Terus sampai anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Enggak semua manjangan diambil dari badan itu bahan minyak misik, kecuali manjangan yang dari keturunan manjangan yang pernah diusap oleh Nabi Adam. Nasab. Nah kalau kita sekarang orang-orang yang cinta kepada agama, di saat orang di luar sana sholat subuh jam 8, Allah mahdininya malu-maluan, tutup hordeng, mati lampu, Allah mahdi jam 8, matahari udah nyolong. Allah mahdi ini gimana deh, subuh kesiangan,
zuhur ke asaran, asar ke maghriban, maghrib ke isaan, isya ketiduran. Tuh kan pengalaman. Kita orang belum melek mata, kita udah melek mata. Kita datang ke masjid, kita salat subuh berjamaah, nggak ada niat apa-apa, melainkan ikhlas semata-mata meraih pahala yang besar dari sisi Allah. Nggak ada pahala yang paling besar mengimbangi yang namanya 2 rakaat fajar. Urusan dunia, pangkat tinggi, harta banyak, kalah ketika seorang berhasil melakukan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Bukan hanya hari Minggu, hari Ahad, Senin, Selasa, kemudian biasa sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur. Ini kan yang namanya barokah. Orang-orang yang ini nggak lepas daripada orang tua kita. Orang tua kita beramal dengan amal yang ikhlas sehingga barokah hidupnya, barokah amalnya, barokah harta dan sebagainya turun kepada kita. Makanya kita kalau jadi anak jangan lupa tuh sama Allah dan orang tua kita. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kalau syukur sama Allah nggak cukup, harus syukur juga sama orang tua kita. Buat hidup begini orang tua ini, gara-gara orang tuanya perampok ya susah. Biar dengar nasihat Ustaz 200 Ustaz juga emang darah-darah rampok, darah perampok. Bayangkan ada bunuh orang, ambil harta orang, salah dua, keturunannya juga nggak bakal barokah. Minimal anaknya jadi garong ya. Bapak perampok anak garong, bapak garong anak pencuri. Bapak kita bukan kiai, tapi orang yang kenal Allah, ibadah, turun tuh barokahnya sama anak-anak. Alhamdulillah. Balik lagi. Ntar kejauhan jadi lupa. Tidak ada dalam surah yang makruh kita ulang-ulang melainkan surah Al-Ikhlas. Disebut Al-Ikhlas karena siapa demen sama surah Al-Ikhlas, Allah berikan dia keikhlasan. Qul disebut juga suratul ma'rifah. Kalau orang cinta sama Qul sering baca Qul sebanyak-banyaknya akan diberikan ma'rifah kepada Allah. Ma'rifah. Ya, orang yang demen sama surah Qul, cinta sama Qul, sering baca Qul, akan diberikan kewalian pada Allah, kecintaan. Makanya ada satu sahabat yang diaduin sama sahabat lain gara-gara kalau ngimamin Qul dengeran Qul udah Qul aja habis Fatihah. Ya Rasulullah, simpulan kalau jadi imam di Masjid Anu Qul aja yang dibaca habis Fatihah. Itu benar jadi imam di Masjid Anu. Kalau sholat jahar itu sholat yang keras-keras, yang kedengeran. Rakaat pertama dan rakaat kedua Fatihahnya, subuh, maghrib, isya, itu disebut sholat jahar. Ada lagi sholat sir namanya, sirriyah, zuhur, asar. Kan nggak boleh kedengeran, masa ada imam sholat doa bismillah ketawain. Apa benar kata Rasulullah? Benar ya Rasulullah. Nggak apa yang lain, apa? Kenapa yang dibaca Qul terus? Saya cinta kepada surah tersebut ya Rasulullah. Rasulullah mesem lalu berkata terusin baca surah kecintaan. Nggak dilarang. Oke, jadi imam yang takut, yang penting rukunnya tahu, surah nggak apa ya Qul 2 aja udah. Beres, udah. Daripada baca surah Al-Ma'un ujung-ujungnya Fatihah lagi kan ribet. Ra'aita alladziina kadzabu bid-dini fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi makmum. Ya. Kan
bisa terjadi tuh. Surah Al-Ma'un jadi Fatihah lagi. Gara-gara fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim, dia baca fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim. Enakan itu. Nah, suratul Ikhlas inilah yang diamalkan oleh orang tua kita, ulama-ulama kita, ya, sehingga mereka jadikan arisan kulhu. Hatam kulhu, pernah dengar hatam kulhu? Hatam kulhu. Udah dapat 1000 kulhu, dibikin hatam kulhu. Doanya ikut minan nar. 10.000 hatam kulhu. Pakai arisan dalam kulhu. Bulan ketemuan arisan kulhu. Yang ikut 10 orang, 20 orang, 1 orang dibebankan. Nanti selama sebulan kulhu baca, ya, berapa, misalnya 300 dikumpulin, misalnya gitu. Oke, dihitung aja orangnya bagaimana jumlah ini menjadi 10.000. Kalau 10 orang ya 1 orang 1.000. Sebulan 1.000 bagi aja 30, bagaimana cara baca kulhu itu. Pokoknya 1.000 aja setengah. Kocok. Habis 10 orang itu dikocok, namanya yang keluar duluan itu yang dapat arisan kulhu. Artinya dia yang dapat itu 10.000 kulhu, buat dia bebas daripada neraka. Doa itu ada doanya. Arisan kulhu. Sekarang disebut arisan. Arisan apa namanya? Duit ya. Ada arisan brondong. Arisan brondong. Mak-mak kaya tuh, tante-tante girang, arisan brondong, yang dapat disewain brondong sehari semalam. Nauzubillah minzalik. Ini kulhu. Jadi mau tidur baca kulhu 3 kali, gampang. Makanya Rasulullah kalau sebelum tidur kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditiup tangannya, diusap seluruh badannya. Siapa orang yang mengerjakan hal ini, dia akan dijaga oleh Allah dari berbagai kejahatan, sihir, sampai gak bakal bisa. Kalau kita baca kulhu 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, tiup, usap belakang sebisanya aja. Baca lagi kulhu, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usap lagi sampai 3 kali. Maka kita tidur dijaga sama Allah. Gak ada orang yang bangun tidur tahu-tahu kayak orang gak ingin pakai, disantet di tengah. Kalau diamalkan, Ustaz, saya lagi head, bagaimana tuh? Baca dalam hati boleh. Kan kalau head gak boleh baca kedengeran, tapi kalau dalam hati boleh ya. Yang gak boleh baca kalau dalam hati boleh. Wanita head baca Quran dalam hati boleh. Yang gak boleh keluar. Bahasa apa? Hurufnya keluar. Kalau dalam hati itulah Allah berikan kelebihan. Baik ya. Yang kedua, ini bisa panjang juga nanti kalau belum kelar undang lagi. Kalau 4 nggak kelar kedua. Jadi yang pertama, maksud Rasulullah baca kulhu 3 kali karena imbangin 1 Al-Quran. Tapi itu disebut perumpamaan. Tetap lebih bagus itu adalah deras. Deras itu yang Quran dibaca setiap hari. Bainal maghrib wal isya. 2 lembar, besok 2 lembar, besok 2 lembar. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan khatam. Balik lagi dari awal. Itu yang paling bagus. Yang hari tandain, baca tandain. Yang tandain Quran jangan dilipet. Jangan dilekuk, makruh hukumnya. Ada yang bilang haram, melekuk Quran haram. Tandain pakai kertas atau pakai apa sih? Lidi, pakai lidi. Jangan dilekuk. Ya, dan adab-adab menjalankan. Tak perlu saya jelasin nanti, mungkin para kiai atau ustaz yang lain. Yang kedua kata Rasul, jangan kau tidur di malam hari sebelum kau dapat redha dari seluruh Rasul dan Nabi. Yang saya maksud baca selawat sebelum tidur.
Yang selawat ini bukan hanya ditujukan untuk aku, tapi tujukan juga kepada para nabi dan rasul yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Tuh kalau kita baca selawat model begitu, Rasulullah nolong Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Nuh dan seterusnya udah pasti siap. Dapat syafaat dari seluruh para rasul dan nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil, kepada seluruh anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, wa ala alihim, dan kepada keluarga mereka para rasul dan nabi, wa sahbihim, dan sahabat mereka ajma'in. Ustaz, saya selawatnya buat Rasulullah. Cukup. Sekedar selawat kepada Rasulullah itu cukup. Tapi kalau mau lebih lagi, mau baca selawat model begitu, buat Nabi kita tunjukkan, buat para Rasul juga kita tunjukkan. Ada umat Nabi Musa aja yang beriman kepada Nabi Musa, belum kenal Nabi Muhammad, belum lihat bentuk Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa ini bergajulan lagi ini bergajulan. Kayak orang Islam kok bergajulan kayak ya sholat zinah jalan gitu. Ini umat Nabi Musa. Cuma kalau ini maksiat kerja tuh bayang kagak, ibadah kagak. Karena zaman Nabi Allah Musa ada juga syariat sholat, cuma bedanya sholat nggak kayak kita 5 waktu. Ada yang tiap hari sholat seribu rakaat dalam setiap hari, macam-macam syariat. Oke, ketika Nabi Muhammad Mi'raj ketemu Nabi Allah Ibrahim ya minta kurangi, jangan 50 waktu, umatku lebih kuat, lebih besar, 50 waktu nggak kuat. Apalagi umatmu pendek-pendek, ini pendek juga. Minta kurangi sampai 5 waktu. Akhirnya orang ini meninggal dunia. Nabi Allah Musa nggak mau sholatin. Orang ngapain sholatin? Orang nggak pernah sholat. Ngapain sholatin? Zina dulu kerjanya. Tiba-tiba malaikat turun bawa salam dari Allah. Ya Musa, Allah kirim salam. Kau diperintahkan sholatin itu jenazah, mandiin dan sholatin. Gasilhu wasalli. Ya Musa, gasilhu wasalli. Ini bergayung, ini orang halal masjid, asik. Kenapa mesti sholat? Mesti mandi. Kata Allah, dia pernah melihat kitab Taurat. Lalu ketika dibuka kitab Taurat, ditemukan kekasih Allah yang namanya Ahmad, mulutnya berselawat kepada Ahmad. Ahmad itu diatur di dalam fikih itu tentang sholat. Ngantuk sholat subuh, mau tidur tanggung sholat subuh dulu. Nggak apa-apa, kan belum takbir. Tapi giliran takbirnya tuh, biasa. Tidak jelas makhrajnya tuh Allahu Akbar, nggak bakal jelas kalau dibacanya sambil muak. Coba aja deh. Allahu Akbar, nggak jelas. Karena alif lam ha alif kaf ba ra nggak boleh salah. Apalagi Fatihah lebih tidak boleh salah lagi. Alhamdulillah. Ya banyak. Bayangin dia baca Fatihah dalam sholat sambil muat. Siapa gurunya tuh? Ngaji di mana? Ustaz mau muat nggak boleh dalam sholat? Iya boleh muat. Cuman kalau baca Fatihah, Fatihahnya berhenti. Kalau muat, Fatihahnya berhenti dulu. Nggak boleh sambil muak sambil Fatihah, nggak bakal terpenuhi makharijul hurufnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak orang ngantuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ngantuk. Lagi lempengan sholat kan setan lebih masuk lagi dia. Coba deh. Di rumah hilang ngantuknya, di majlis taklim muak mulu. Setan. Betul. Lagi jalan ke masjid nggak gatel, kayak giran sembahyang pakai gatel terus. Tadi gatel itu enggak? Ya setan. Emang setan nggak bisa masuk ke masjid? Lebih banyak di masjid. Apalagi kayu nyenderan. Subuh lagi tidur ulang ya. Udah nganggur dulu deh Ustaz ngomong apa ya? Nggak ada boleh. Tapi jangan nyenderan bagi dua pahala tembok. Boleh muat tapi ada aturannya dalam sholat. Baca muat berhenti. Ini nggak kelar-kelar. Itu tata cara. Pelajari. Ya. Nah ini selawat kepada Nabi SAW pasti diterima. Amalan yang lain belum tentu, sholat, haji, zakat. Maka berselawatlah kepada Allah. Kadar kemuliaan yang kau dapatkan dari Allah berdasarkan kadar cintamu kepada Nabi Muhammad. Makin kau cinta kepada Nabimu, makin besar kemuliaan yang kau dapat dari Allah. Bagaimana seorang anak kecil umur 7 tahun perempuan dapat kemuliaan gara-gara banyak baca selawat. Ada seorang pengarang kitab Dalailul Khairat namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Sebelum beliau kumpulkan itu selawat dalam satu buku yang dikenal dengan Dalailul Khairat, belum narah, belum kumpul itu selawat. Asbabnya ketika beliau berada pada satu tempat pengen duduk kebingungan. Ada sumur tapi airnya dalam. Sumur airnya dalam banget. Mau duduk bagaimana caranya? Tiba nggak ada. Romo sono kebingungan mau duduk. Nama mesti nyemplung dia. Kalau sumur airnya di atas enak. Ini airnya di bawah dalam. Kering airnya itu. Saya Sulaiman Al-Jazuli. Anak kecil dari begitu. Bapak siapa? Saya Muhammad Sulaiman Al-Jazuli. Ulama besar. Katanya anak kecil karena terkenal namanya. Bapak mau ngapain? Duna. Ini aja pada sumur. Ya gimana wudunya air dalam? Tuh anak deketin mulutnya. Ke pinggir sumur, diludahin sumur, diludahin, tuh air naik, sehingga Syekh Sulaiman aja dulu. Tapi dia belum nanya. Selesai dulu dikejar itu anak. Nah, saya mau tanya, dari mana kau dapatkan kemuliaan ini? Air diludahin naik. Tuh anak jawab. Banyak selawat, baca selawat, banyak baca selawat. Bikasrati salati ala Nabi Muhammad. Saya dapat kemuliaan ini, mulut saya, ludah saya bisa, atau air itu bisa terangkat dengan sebab saya lahir. Karena saya minta ya Allah dengan selawat kepada Nabi Muhammad, tolong air ini naikkan ya Allah. Jadi niatnya begitu. Bikas lebih sholat terpukul tuh Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Kalau begitu saya mau kumpulin selawat Nabi Muhammad. Dari mana nih selawat kepada Rasulullah yang didapatkan dari buku-buku, bahkan yang langsung didapat dari Rasulullah, ditulis dalam satu buku yang sekarang diamalin orang-orang kita, ya, Dalailul Khairat. Barokah selawat kepada Rasulullah. Hingga ada orang yang juga berselawat dengan jumlah yang gak pernah dipikirin, jumlahnya gak pernah dihitung. Boleh. Satu saat ketiduran,
Mimpi ketemu Rasul. Kata Rasul, "Hatta allati tuksir alai salah alaya ugabiluha." Mulut ente sini yang banyak baca selawat kepada aku mau cium. Nabi mau cium mulutnya yang banyak selawat kepada Nabi. Malu itu orang soleh kasih pipi, dicium pipinya Rasul dalam mimpi, girangnya bukan main. Ya orang kan kalau bapak lagi tidur ngimpi kan kadang-kadang ngimpi enak kebangun, ngimpi nggak enak juga kebangun gitu ya. Dua kemungkinan, ada bangun girang, ada bangun sedih, ngimpi. Ada yang bangun nyesek, ngimpi bangun nyesek. Ketiban duit 2 miliar, udah duitnya kagak, nyesek. Enak kan dalam tidurnya udah enak 2 miliar duit, ketiban ada, bangun udah gak ada duit, udah ketiban gak ada duit lagi. Iya nyesek. Ya enak tadi. Yang ngimpi kawin lagi, yang ngadu sama ini. Mama saya ngimpi mah kawin lagi. Emang lu ganteng? Bisa berantem, piring bisa terbang. Ngimpi jangan diceritain kalau yang gak enak. Mama juga ngimpi gitu, bang semalam mau ngimpi apa? Lu mati bang, wah kurang ajar lo. Jangan yang begitu-gitu, jangan dibilangin, jujur banget. Biar kata ngimpi, jangan. Kalau yang gak enak jangan. Bang mau ngimpi bang, berdua melu masuk surga. Yang begitu, aduh amin. Abang seorang jangan kawin lagi bang, baru masuk tuh ilmu di sini. Strategi kan ini. Bang saya ngimpi bang, kita berduaan bang masuk surga. Haji amin ya Allah. Cuman ada syaratnya bang, abang nggak boleh kawin lagi sampai mati. Umur hidup berat kok yang begini lagi. Nah ini selawat kepada Allah. Yang ketiga saya kelarin aja deh. Janganlah kau tidur di malam hari sebelum kau mendapat redha dari seluruh kaum muslim. Baca istighfar. Istighfar bukan buat diri kita saja, bukan buat orang tua kita, tapi istighfar kan juga saudara-saudara kita yang kita kenal maupun yang kita gak kenal. Tadi itu Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Tiap malam aja tuh tiga kali. Ya Allah, ampunin aku, ampunin orang tuaku, ampunin orang-orang yang berhak atas aku, ampunin juga saudara-saudaraku yang muslim mukmin yang masih hidup maupun yang udah mati. 3 kali aja. Allah jadikan hati-hati orang mukmin redha pada kita. Dia kenal atau enggak kenal, pokoknya redha aja begitu, senang aja begitu. Ada orang yang dilihat udah gak enak aja, kayak ngompetin orang ini. Ada berarti kan istighfarin loh, istighfarin orang. Jadi istighfar gak cukup, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi istighfar dengan astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali jami'il muslimin wal muslimat. Cakep tuh istighfar. Gak usah banyak, 3 kali. Tapi rutin. Yang terakhir yang kau tidur sebelum kau dapatkan pahala haji dan umrah. Ini kita udah dapat. Malam kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lalu baca alam nasrah, minta kekuatan kepada Allah sebelum fajar kita bangun. Akhirnya kita sholat subuh fajar dan sholat subuh berjamaah, duduk di majelis ilmu seperti ini. Kalau nggak duduk di majelis ilmu, paling nggak kita ngadap kiblat terus kita baca zikir sampai terbitnya matahari isyraq, maka dapatlah pahala haji umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terlalu panjang dan barangkali agak nganjuk dikit, maklum. Ya semalam saya habis ada acara, agak lelah sedikit. Saya tidur baru bisa setengah tiga tidur dikit. Alhamdulillah dibangunin. Ya, Ustaz, udah jam berapa itu? Setengah empat, mulai dikit. Ya Allah benar janji Ustaz Eman. Alhamdulillah dengan iradat kepada Allah kita bisa ukur. Saya mohon maaf, mereka kata saya tidak bisa lama-lama. Saya pikir Allah di lain waktu
bisa bercengkerama, ramah-ramah, ngobrol-ngobrol. Sekarang selesai, saya langsung balik karena perlu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus bersalawat kita kepada Rasul. Kita bacakan surat Al-Fatihah kepada Pak Guru Pranoto sakit berada di rumah sakit. Ya, kita doakan supaya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sisi lain ada suatu kegembiraan Pak Haji Budi Yanto yang telah lulus anaknya. Mudah-mudahan harus menjadikan putra yang ya, kita bacakan Al-Hadiyah wa Qur'anina Al-Fatihah. Yeah.